kita malam ini pastinya kembali di Teknovasi Take to the Future. Tepuk tangannya dong untuk kita semua. Di belakang saya sudah ada DJ namanya Ance. Lagunya udah mantap, luar biasa banget. Tapi yang jelas yang bikin keren lagi karena malam ini kita akan ngebahas sesuatu yang inovasi dan inovasi-inovasi. Tapi inovasi yang kita angkat malam ini kayaknya agak sedikit berat kalau buat saya. Gimana kalau saya memanggil rekan saya yang luar biasa, pengamat inovasi, kita panggil Pak Wawan. Tepuk tangan dong Pak Wawan. Mau nggak Pak Wawan? Yes. Gimana luar biasa. Ini kalau kita berdua kalau udah denger lagu-lagunya agak jeduk ini langsung nanya tadi. Nanti abis acara kita lanjut kemana? Kita senada dan sehati lah. Betul, luar biasa. Pak Wawan, monggo. Oke. Monggo duduk. Dan untuk malam ini kita pastinya ngebahas inovasi dan inovasi. Oke. Cuma memang kalau kita ngomongin soal inovasi Pak Wawan, kadang-kadang bertolak belakang. Orang-orang kalau waktu zaman saya sekolah dulu pasti dibilang gini, kamu jangan masuk IPA deh, karena kalau IPA tuh menemukan sesuatu nanti bisa dipakai buat yang jahat. Contohnya bom atom. Bom atom inovasi akhirnya dibuat sesuatu yang jahat. Seperti itu Pak ya. Jadi agak sedikit bertolak belakang yang sesuatu teknologi seharusnya membuat kita lebih bagus, lebih manusia lebih keren dan lebih canggih dan lebih dimudahkan, tapi kadang-kadang membuat kita lebih malas dan membuat sesuatunya kita juga jadi lebih jahat kadang-kadang. Namanya teknologi, handphone bisa buat foto-foto yang nggak baik, buat rekam-rekam yang nggak baik. Seharusnya kan buat rekam yang bagus-bagus Pak. Dan sekarang kita lihat kadang orang satu keluarga makan tidak menikmati suasana family tapi malah sibuk sendiri-sendiri. Betul. Itu saya pikir teknologi ke arah yang salah. Ini sebenarnya udah pernah dibahas Albert Einstein ya. Dia mengkhawatirkan manusia. Humanity Pak ya. Humanity. Nah, dan kita sekarang udah bisa lihat bom atom, perkembangan teknologi yang dimana orang semakin kayak robot, rasional tapi rasa humannya hilang. Bahkan orang kalau mungkin tenggelam, kita lebih seneng motret daripada nolong. Iya, orang jatuh dipoto dulu, ketawain dulu, baru tolongin Pak. Ini dunia yang salah, makanya kita harus kembalikan kepada dunia yang semulanya sudah indah. Betul. Nanti kita akan ngebahas yang kayak begitu-begitu, tapi coba saya kenalkan dulu. Nanti akan ada inovator-inovator yang luar biasa pastinya dari Surabaya, dan saya minta tepuk tangannya dong untuk teman-teman dari STTS. Wih, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan pastinya mereka inovator-inovator. Nanti akan ada text mining, itu ditemukan oleh Andi Anwar, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Andi Anwar, dan juga ada augmented reality, itu dressing room oleh Doni Wibowo. Wih, luar biasa. Saya tuh agak-agak pernah dengar augmented reality itu seperti apa. Tapi nanti kita ngebahasnya nanti ya. Coba saya mau nanya dong, ada mic gak? Ada mic ya? Nah, siapa aja deh, siapa yang bisa menjawab deh. Kalau ngomongin tadi yang gue bahas nih, yang kita ngomongin teknologi, itu seharusnya ditujukan untuk manusia biar lebih canggih, lebih gampang melakukan sesuatu, dan bisa lebih cepat, lebih keren gitu kan ya. Tapi kadang-kadang juga bisa membuat kita lebih, ya kayak tadi dibilang Pak Wawan, gadget, mendekatkan yang jauh, yang dekat makin jauh gitu. Ada yang mau tanggapan nggak? Menurut kalian gimana? Mbaknya. Ini senyum-senyum ke saya. Ayo Mbak. Coba kenalan dulu namanya siapa? Dari STTS, angkatannya. Gimana Pak Wan sini Pak? Nah, gimana coba? Nama siapa? Nama Zilha. Zulaikha atau Zilha? Zulaikha atau Zilha? Biasanya duduknya Zila ya? Iya. Oh iya. Itu bersila. Oh Sila beda. Sok. Gimana? Kalau menurut kamu teknologi itu seharusnya memperbagus atau memperjelek, dan kadang-kadang kalau memperburuk manusia tuh menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih kalau teknologi kalau ISTS ini sendiri kan juga nggak hanya teknologi juga. Kita di sini kan juga diajarkan gimana cara berbisnis juga. Terus juga gimana cara untuk mendesain sebuah teknologi itu sendiri. Tuh. Jadi kalau menurut aku kayak kata Bapak tadi itu sebenarnya tuh salah banget. Jadi kalau bisa itu mereka bertiga ini sama-sama bisa dibingkis dengan cara yang semaksimal mungkin. Gitu. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong. Jadi teknologi nggak cuma teknologi Pak ya? Ya, teknologi married with liberal arts and married with humanity, that make that our thing. Luar biasa. Monggo Pak, sini Pak. Make Coba mau nanya lagi saya. Nah, kalau Soma, kan kalau kita lihat kan ada teknologi yang bisa kita bilang menghancurkan manusia. Bisa dibuat jahat lah hitungannya, kayak kalau di film-film tenaga nuklir dipakai sama orang jahat, James Bond gitu, akhirnya buat ngebunuh siapa gitu. Ini kita harus takut gak sih sama teknologi? Tadi kan wanita sudah nih. Siapa nih? Ayo.
Oh iya, masnya silakan. Namanya siapa mas? Nama saya Vincent. Vincent. Mas, saya masuk TV mas, gitu mas. Oh nggak usah. Sok gimana Sen? Kalau menurut saya sih teknologi itu dipakai untuk kebaikan atau tidak itu tergantung dari manusianya. Dengan manusianya. Oleh karena itu kalau ada baiknya kalau orang itu untuk belajar tidak hanya teknologinya saja, tetapi bagaimana menerapkan teknologi itu untuk hal yang baik, terutama yaitu untuk memaslahatkan umat manusia itu. Wih, luar biasa. STTS. Dan kita akan ngebahas lagi yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Teknovasi. Take to the future. Ada seorang polisi yang menuduh atau menyidik orang tersebut dalam kasus yang sama. Jadi, tidak bisa. Sudah disidik, sudah ada putusan, diajukan lagi. Berarti ini sangat-sangat terlalu penyidik. Teman-teman STTS ini udah luar biasa, udah semangat. Dan kita sudah kedatangan inovator dan ini dibimbing langsung sama Ibu Yanti, Ibu ya. Dia head PR dari STTS. Tepuk tangan dong buat Bu Yanti dong. Nggak ada dia, nggak masuk TV lu. Nggak masuk TV. Saya memanggil dengan hormat. Saya manggil, kalau Bapak udah ketuaan ya. Aduh, saya masih 17 tahun Mas Arthur. Sini Pak, sini Pak. Ya, oke. Jangan bagin kamera, biar gantengnya kelihatan terus Pak. Iya, Asik. siap. Kita manggil narasumber kita yang luar biasa dan dia penemu text mining. Saya juga kurang paham nih text mining. Oke. Kita langsung panggil aja Andi Yanuar. Tepuk tangan untuk Andi Yanuar. Gini bos. Ini nih. Nah, kita ngomongin adalah text mining. Apaan teman? Coba, sebentar. Pakai mic. Punya mic. Nah, monggo. Ya, jadi text mining itu adalah sebuah teknik yang untuk mencari informasi dari kumpulan teks, gitu. Jadi di dalam teks itu pasti ada informasi tersembunyi. Korpus, Jadi, korpus ya? ya. Kayak korpus gitu, database teks. Iya, betul. Korpus ya. Iya. Jadi tugas dari text mining ini adalah mencari informasi tersembunyi itu. Oke, mencari informasi tersendiri. Apakah ini hampir sama kayak yang di Google gitu kah atau gimana nih? Hampir sama. Oke, dan kamu ini buatnya sendiri? Iya, saya buat sendiri. Waduh, dan bimbingannya tuh gimana tuh? Kenapa kok pengennya bikin text mining? Orang-orang tuh pengen bikin game, Angry Bird, Angry Pig, apaan kek? Ini kenapa kok bikin text mining? Kenapa nih? Iya, kenapa saya bikin text mining? Ya karena seperti yang disebutkan tadi kan mungkin banyak teknologi yang disalahgunakan gitu kan. Nah, dari text mining ini saya berharap jadi bisa membantu orang-orang gitu. Wih, dan kamu sendiri nih udah ngerasa ngebantu orang belum? Apa ini tugas apa nih? Tugas kuliah kah? Atau iseng-iseng aja tiba-tiba lagi buang air tiba-tiba, weh dapat ide gitu. Langsung bikin jadi gitu apa gimana nih? Ya, ini tugas akhir dari saya. Tugas akhir. Waduh. Mungkin kamera bisa di-zoom dikit ya? Bisa ya? Coba kalau praktekin gimana? Coba saya pegangin dulu nih. Ini text mining Andi Yanuar, dan Andi Yanuar ini angkatan 2009. STTS ya? Iya. STTS sendiri. Oke. Gimana? Mungkin tunjukin. Oke. Gimana cara nunjukinnya? Jadi- Kamera zoom. Ya, untuk pemirsa itu juga bisa mengakses itu di cherrymamu.com. cherrymamu.com. Ya. Oke. Jadi di sini sudah tersedia ada lingkaran ini ya, yang di sini ada teksnya juga, ceritakan masalahmu, yang merupakan singkatan dari Cherrymamu ini. Oke. Jadi di sini pengguna bisa menginputkan, misalnya saya suka merokok. Oke. Coba diinput Dan- ya. Saya suka merokok. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya.
Oke, bentar. Nah, setelah menginputkan seperti ini, lalu tekan tombol selesai yang ada di bawah ini. Nah, tunggu sebentar. Nanti di sini program akan mulai memproses untuk mencari apa saja perilaku menyimpang yang ada di teks ini, gitu. Oke. Nah, contoh hasilnya seperti ini. Dari tadi inputan saya suka merokok, maka dideteksi perilaku menyimpangnya adalah merokok. Lalu di bawahnya juga itu akan diberi aturan asosiasi yang merupakan maksudnya begini, aturan-aturan yang menunjukkan kalau ada hubungan merokok dengan perilaku menyimpang yang lain gitu. Oke, mungkin suka ini ya tidur sambil ngupil pakai jempol kaki gitu ya. Ya mungkin saja. Gara-gara merokok gitu ya. Jadi menyimpangnya nggak karuan. Dan kamu sendiri ini data-datanya ngambilnya via internet juga. Apa kamu generate lagi nih? Ya, untuk data-datanya saya mendapatkan dari sekolah juga, dari sekolah dasar dan juga dari internet. Oh, luar. Berarti udah ada korpusnya, udah jadi di-download. Iya, kurang lebih begitu. Oke, tapi kan di-improve yang penting ya. Iya. Nggak apa-apa sih download, yang penting improve. Wih, luar biasa. Itu ya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Betul sekali. Harus tetap modifikasi. Tepuk tangan dong buat Andi Yanuar. Luar biasa. Nah, ini tugas akhir apakah sudah selesai? Apa sudah masih gimana? Revisi atau gimana nih? Untuk kedepannya ini memang sudah selesai, tapi masih bisa dikembangkan lebih lagi gitu. Dan ini sudah di internet ya, jadi Iya, semua sudah. orang bisa itu ya? Sudah bisa. Bisa di spelling nggak? CERIMAMU.com. Wes, luar biasa. Mungkin pemirsa di rumah pengen nyobain, mungkin bapaknya Andi Yanuar mau nyobain, nyari-nyari, saya punya anak Andi Yanuar, pinter gak ya? Dia jawab, pinter banget gitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Andi Yanuar dan juga STTS. Luar biasa. Nah, ke depannya nih, kamu punya mimpi gak dari text mining ini? Kamu pengennya jadi gimana nih? Untuk text mining sendiri, apakah bisa nanti jadi kayak Google atau mungkin dipakai sama perusahaan? Nah, ini kan yang kita tahu adalah kalau text mining ini mempermudah, mungkin kayak ini ya, kayak permainan di iPhone ada SinSimi yang di kita chatting sama robot dia nanti jawabin ke kita. Kayak Siri juga kalau di iPhone ya kan. Siri kalau kita ngomong how are you dia bilang I'm fine thank you kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri pengen jadi apa nih? Nah, kalau untuk kedepannya ya biar aplikasi ini bisa digunakan untuk semua orang dan membantu untuk semua orang bisa mengetahui mungkin perilaku menyimpang apa yang di teks yang diceritakan gitu, dan juga membantu untuk setidaknya untuk mengawasi untuk kedepannya mungkin ada perilaku menyimpang lain yang akan terjadi gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin nggak akan terulang lagi jadi perilaku menyimpang itu. Wih, luar biasa. Jadi kayak dokter psikologi ya. Nggak usah psikolog mahal-mahal, langsung aja di www tadi itu langsung tanyain. Saya ini kalau tidur sukanya sambil ngangkang, sambil ngisep jempol kaki, saya mesti ngapain? Kayak gitu ntar dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalau saya susah jodoh bisa kejawab gak tuh ya? Wah, itu kayaknya nggak Nasib kalau itu udah nasib. Nasib. Susah Kayaknya banget. nasib itu nggak bisa. Luar biasa. Tapi ini udah ada Andi Yanuar. Tapi nanti kita akan ada yang lain-lain lagi ya. Bener gak sih? Nah, mungkin kalau dari teman-teman dari STTS ada yang mau tanyain nggak Andi Yanuar nih? Apa udah kenal deket banget nih? Gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Ah, Vincent. Tanya Vincent. Tanya rumahnya di mana gitu. Ada punya pacar belum? Apa punya adik cewek gak gitu? Boleh. Ada. Monggo. Ya, saya mau nanya, kalau misalnya ada perilaku menyimpang yang nggak ada di sana, bisa kita daftarin nggak kata-katanya itu? Nah, perilakunya. Jadi untuk sementara ini memang perilaku menyimpang yang dideteksi itu cuma terbatas, cuma 18 dulu. Tapi untuk pengembangannya mungkin dari pengguna sendiri bisa menyarankan perilaku menyimpang yang lain, gitu. Jadi ya mungkin untuk kedepannya nanti bisa beratus-ratus mungkin ya. Kalau saya lihat ini sebenarnya tergantung korpus. Iya. Semakin korpusnya gede, maka database-nya akan gede dan dia akan kedeteksi. Iya, betul. Jadi data semakin banyak dan semakin baik, hasil deteksinya pun juga semakin baik. Betul. Berarti sampai sekarang ini baru ada 18, tapi sudah diprogram untuk dia belajar ya? Iya, betul. Sudah bisa belajar berarti ya dia? Sudah bisa. Luar biasa. Jadi siapa penanyanya? Pakai mic Vincent. Vincent ya. Vincent luar biasa. Tepuk tangan untuk Vincent dan juga Andi Yanuar. Kalau udah dibuat kayak gini, kamu buatnya berapa lama nih? Duduk sini, duduk. Nah, berapa lama nih buat ini? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan aja. 2 bulan? Iya. Pakai bantuan dukun? Enggak, cukup pakai bantuan Mbah Google aja. Wih, Mbah Google luar biasa. Dukun modern ya Google ya. Mbah Google ya. Mbah Google. Dan buat kamu kurangnya dari data mining kamu, text mining kamu ini apa nih sampai sekarang ini? Selain yang cuma 18 aja nih. Iya. Apa lagi nih? Mungkin kurang banyak data yang bagus gitu ya.
Data yang bagus itu maksudnya data yang sesuai dengan data dengan kalimat yang baku dan juga ada di dalamnya itu perilaku menyimpang yang dapat dideteksi gitu. Oke, tapi ini memang fokusnya ke perilaku penyimpang ya? Iya, betul. Oke, dan kalau kamu sendiri, kenapa sih kok nyarinya text mining untuk perilaku menyimpang? Apakah kamu sendiri menyimpang mungkin? Atau mungkin punya temen yang penyimpang, kamu pengen bantuin dia tapi malu, akhirnya pakai buatin program aja atau gimana nih? Oke, sebenarnya saya pengen membuat seperti ini itu berdasarkan dari penelitian. Jadi saya kan suka cari-cari kayak paper gitu kan. Nah, ketemunya paper dengan judul text mining ini. Nah, oleh karena itu saya mulai mencari cari cara bagaimana untuk mendeteksi perilaku menyimpang ini dan ya ketemulah text mining ini gitu. Oke, dan text mining dan menyimpang sama text mining. Kamu sendiri harapan paling besar yang pernah ini udah launching belum? Udah launching belum? Oh, sudah. Sudah ada yang respon belum? Ada satu feature mungkin bisa orang-orang bisa masukin ke sana. Oke, nama saya si A, email saya si B, biar nanti bisa direspon lagi, biar bisa tanya jawab gimana? Okay. Ada nggak? Untuk sementara ini sih untuk menginputkan teksnya itu masih anonimus. Jadi semua orang bisa mengakses. Tapi untuk kedepannya mungkin nanti akan dibuat sebuah halaman. Database. Iya, betul, database dan juga nanti akan buat user di mana di situ user juga bisa mengarsipkan juga masalah-masalah yang sudah ditulis di situ gitu. Nanti kalau ada username Arthur, tolong kasih ke saya forward ya. Itu tadi mau nanya saya, kalau semua belum kesimpan saya mau nanya-nanya. Kalau udah kesimpan saya nggak boleh nanya-nanya. Ntar data rahasia saya bisa kesebar-sebar ya. Nah kalau nanti ke depannya nih saya juga pengen ngangkat isu yang dimana teknologi bisa merusak manusia juga. Yang zaman sekarang ini lagi isunya nggak luar biasa adalah soal data privacy, Pak. Benar kan? Google sempat ketuntut segala macam. Apple aja sampai sekarang masih hati-hati banget. Betul. Nah kalau kamu sendiri nanti rencananya mau ada database orang-orang di sana kan, which is berarti mereka kan share bener-bener sesuatu yang pribadi banget, orang-orang nggak mau ketemu. Iya, betul. Kamu menjaga privasi itu sendiri gimana nih menurut kamu nih? Nah, untuk menjaga privasi sendiri nanti akan begini. Jadi saya akan bagi user itu. Jadi hanya user yang mungkin menginputkan data ini dan dia hanya bisa melihat recordnya sendiri. Jadi orang lain nggak bisa lihat. Orang lain nggak bisa lihat. Kamu tapi bisa lihat dong? Ya kalau saya sendiri ya mungkin bisa lihat gitu. Berarti kalau jadi pacarmu nggak boleh masuk situ ya berarti ya? Iya, nggak usah ngomong ya, masih belum kepikiran berarti. Tapi yang penting adalah sudah berani mencoba kreativitas dan membuat sesuatu yang baru. Betul. Yang terpenting. Tepuk tangan sekali lagi untuk Andi Anwar. Data mining itu susah banget ya kalau kita ngomong zaman sekarang. Kita kadang-kadang nanya dokter aja sakitnya apa, kadang-kadang salah. Saya pernah ke dokter, saya bilang sakit jiwa. Ternyata sakit jiwa, dibilang sakit masuk angin. Salah makanya. Kalau data mining ini mungkin dengan dia makin belajar, makin pintar dan makin canggih ya. Iya, betul. Nah, saya mau tanya di luar data mining ini sendiri deh. Okay. Selain data mining, kamu udah pernah bikin program apa aja nih? Untuk program sih, saya sudah pernah bikin untuk program travel. Travel? Iya. Ininya ya, rute-rute dan pembayaran segala macam? Iya, betul. Oh, luar biasa. Sekali lagi dong saya minta tepuk tangan untuk Andi Anwar dan juga untuk kita semua yang masih ada di Teknovasi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi pastinya di Teknovasi. Take you to the future. Real Market, the real news about economic, bisnis, dan inspirasi usaha yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat. Anda pun bisa berinteraksi di sosial media kami. All about business, marketing strategy, hanya di Real Market. 3 calon anggota legislator yang hadir malam ini ingin mewujudkan supaya lolos ke Senayan. Ini biarkanlah masyarakat ini menikmati pesta demokrasi ini yang hanya 5 tahun sekali. Ini kebutuhan, bukan kebutuhan caleg saja, tapi kebutuhan masyarakat. Saya tahu persis itu. Jadi kalau kata-kata korupsi dan
kalau saya mau, saya bisa bagian dari Pak Fatur ini kan hidupnya kan di Senayan sana saya ya. hidup di Senayan, tahu Tadi persis. sama maling-maling hidupnya di Sama sana. maling-maling. Tapi saya tidak jadi polisi. Thank you for staying with us because we are still on Teknovasi, Take to the Future. Dan kali ini kita temanya adalah Empowering Humanity. Kita berharap teknologi yang dibawa oleh teman-teman dari STS ataupun dari teman-teman semua yang di Indonesia, bahkan di dunia, tidak hanya membuat kita lebih keren, lebih memudahkan dalam bekerja, tetapi kita juga, humanity kita juga terbentuk. Karena seperti yang tadi Pak Wawan bilang, Albert Einstein pernah berkata, namanya teknologi sama sains itu bisa membunuh humanity, betul? Betul. Bisa membuat kita jadi males, kayak sumama kalau kita sudah internetan atau enggak main video game, main lapangan hijau tuh, winning 11 kayak Nggak atau kenal waktu. PES, ya kan? Wah, ibu di rumah lupa dijemput di pasar, ya kan? Ada adik sekolah lupa dijemput juga gara-gara kita main terusan. Nah, itu namanya teknologi yang kadang-kadang membunuh humanity kita. Tapi yang jelas dengan ada teman-teman STS ini, yang tadi disebutin Pak ya, nggak cuma teknologi yang mereka kembangkan, tapi mereka juga mengembangkan yang namanya bagaimana terjun di dalam bisnis juga, tapi juga bagaimana biar bisa memperbagus manusia sendiri. Iya. Betul ya? Ya. Luar biasa. Apapun kreativitas harus punya tujuan yang pasti adalah empowering humanity. Empowering humanity. Ya, teknologi itu hanya salah satu manifestasi dari suatu kreativitas main ya. Tapi kreativitas main bisa berbentuk apa aja. Teknologi, entah yang lain, entah politik, entah apa. Yang penting tujuannya tetap harus empowering humanity. Harus seperti itu, nggak cuma mempermudah aja, tapi humanity juga harus diangkat, luar biasa. Tapi habis ini saya mau ngasih informasi yang luar biasa. Ini ada terobosan dalam dunia medis. Ini ditemukan oleh Craig Venter. Dia menemukan terobosan di dunia 3D printing. Akan masuk di dunia kesehatan, dan ilmuwan ini melakukan penelitian dengan menggunakan DNA miliknya sendiri untuk membuat kehidupan sintetis dengan cara memusnahkan bakteri melalui gen buatannya sendiri. Luar biasa. Ini salah satu yang dunia medis itu juga salah satu teknologi yang agak menggiurkan Pak ya. Ya, jadi gini, terus terang IT ini adalah sebenarnya eranya udah mau habis. Ke depan itu sebenarnya yang berbiaya mahal itu adalah di bidang ini apa namanya rekayasa biologi. Karena sebenarnya orang ini ketakutan mati ya. Jadi penelitian agar umur manusia semakin panjang 100-200 ini akan laku kayak Steve Jobs. Dia sebenarnya udah didiagnosa kanker pankreas itu 2004. Tapi dia melakukan rekayasa genetika untuk memperpanjang umur sampai 7 tahun. Termasuk mungkin Pak Dahlan ya, dia operasi kanker liver ya. Nah itu ke depan kayaknya itu dalam hal bisnis, kalau dalam hal generate money kayaknya itu prospek yang sangat luar biasa. Karena pada dasarnya orang ingin survivalnya ingin terus ini ya. Nggak ada yang mau mati Pak ya. Nggak ada yang mau mati. Oh, udah ya. kaya, pengen kaya, terus kalau kayak saya kere udah cepet-cepet mati ya dah. Nah, Pokoknya iya, mending, utang iya. banyak banget ya Pak. Iya, dikejar-kejar debt collector. Kejar-kejar debt ya. collector mulu, repot Iya, saya. iya. Nah, juga yang namanya walking assist. Dan walking assist ini device mempermudah penderita stroke untuk berjalan. Dan ini diciptakan oleh Honda, wearable gadget walking assist device, dan nantinya akan digunakan siapa aja, terutama mereka yang terkena penyakit stroke ataupun orang yang mengalami masalah dengan organ kakinya untuk mendapatkan mobilitas yang lebih baik. Ya, mobilitas juga Pak ya, penting banget ya. Mobilitas tuh saya lihat nanti zaman modern semua orang akan sangat mobile. Mobile. Jadi semua sekarang nih serba cepat, serba apa namanya ya, semuanya serba instan. Tapi bagaimanapun cepat, instan, kreatif, jangan sampai sekali-kali meninggalkan humanity. Harus ketemu Pak ya. Harus merit. Betul. Teknologi, science, everything should merit with humanity. Benar, harus seperti itu. Mungkin kalau kita sedang lihat di layar TV ini, nah ini salah satu teknologinya, terobosan-terobosannya. Dan juga saya mau membawakan lagi salah satu terobosan yang luar biasa juga, itu, oh yang ini dulu. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini memang sebuah teknologi yang walking assist nih ya. Kalau kita lihat, nah orang-orang bisa pakai ini, bisa berjalan. Walaupun bentuknya agak sedikit lucu sih memang ya.
kayak pispot ditempelin gitu. Oh bukan. Tapi yang jelas ini bisa membuat kita jadi lebih gampang berjalan. Kalau kita lihat, ya kan. Dan ini dikembangkan oleh Honda. Honda sendiri sudah membuat kita lebih bisa mobilisasi juga. Dan dia menciptakan buat berjalan. Dia juga sadar lah. Kalau semua susah berjalan juga susah. Walaupun kita ada namanya handphone, kita ada yang namanya iPad, kita ada yang namanya video call, tetap yang namanya ketemu harus penting Pak ya. Nah, itu teknologi walking assist. Ini teknologi terbaru lagi nih, adalah EcoBots. Wih, dari namanya keren kayak film-film James Bond, EcoBots. Dan ini robot bertenaga ramah lingkungan. Dan selama 10 tahun University West of England dari University Bristol mengembangkan sebuah robot yang tenaga sumbernya menggunakan air water. Air pipis, Pak. Air pipis ternyata. Gila. Air kencing. Nah, ini dikutip dari The Register, para peneliti percaya bahwa urin atau air seni dapat digunakan layaknya darah ataupun pemacu jantung pada manusia. Yang biasa kita buang bisa digunakan lagi. Saya taunya kalau zaman dulu film-filmnya Kevin Costner, Waterworld, itu air seni diolah lagi bisa diminum. Karena waktu itu udah nggak ada lagi air-airan. Ini bisa dibuat lebih keren lagi nih. Dan anak-anak kuliah memang kalau lebih banyak ya kalau saya bilang teknologi selain gadget yang lebih banyak kita kenal, cuma lebih banyak mengarah ke medicine Pak ya. Karena tadi Pak Wawan sempat bilang everyone wants to live forever. Iya. Nggak ada yang mau meninggal. Tidak ada yang mau meninggal, tidak ada yang mau sakit. Nggak ada yang mau sakit. Apapun akan dibayar untuk kesehatan. Betul. Ngerokok tetap, alkohol tetap, tidur malam tetap. Iya. Wah, tapi nggak mau sakit. Nggak mau sakit. Ya ini mahal. Misalnya paru-paru rusak, ganti. Wih, enak Rek. Ganti. Liver rusak, cangkok. Wis. Kayak handphone baterai rusak tinggal ganti ya. Ini orang baterai dari jantung segala macam. Tapi ngomong teknologi nggak ada habisnya. Tapi kalau semua teknologi itu bisa membuat manusia lebih baik dan lebih baik, kenapa enggak? Ini teknologi yang terakhir yang akan saya bawa adalah Heads Up Tool. Dan ini membantu pengemudi kendalikan ponsel dalam berkendaraan. Wah, ini sempat jadi isu di Surabaya ya. Orang-orang ditilang lagi ngangkat telepon. Ya kan? Tapi kalau orang sini mah angkat telepon agak-agak masih biasa-biasa aja. Iya, orang Indonesia tuh saya lihat katrok lah. Mestinya kalau kita sedang menggunakan mobil, kita itu nggak etis lah kita. Mendingan naik motor Pak ya, pakai helm, selipin di helm, slep. Wah, itu teknologi banget itu ya. Heads Up ini dikembangkan oleh Next, sebuah perusahaan teknologi yang baru berdiri, menawarkan pendekatan berbeda untuk memproyeksikan navigasi dan juga informasi lain ke kaca mobil depan yang diyakini untuk mengurangi kelengahan mobil dari pengemudinya. Dan sistem ini menggunakan display transparan yang ditempelkan di depan kaca mobil yang memungkinkan pengemudi mengatur aplikasi ponsel yang paling sering digunakannya tanpa harus melihat ke bawah. Jadi sambil nyetir kita bisa lihat ke depan Pak. Nah di depan itu kan langsung kita atur. Nah itu lebih memudahkan. Jadi nggak usah mesti nengok ke bawah atau melihat apa segala macam. Jadi ada di layar depannya. Jadi, kalau kita lihat di kaca di televisi nih, wah ini telepon tapi diaplikasikannya ditempel di layar kaca. Wah luar biasa. Memang pokoknya intinya adalah empowering humanity. Iya. Yang penting apapun manusia. Orang mau berkreasi, apapun orang mau mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang terpenting ada itu semua tujuannya harus empowering humanity and wake up our soul, spirit, feel dan humanity. Betul. Yang penting itu. Kalau tidak bisa membuat manusia lebih baik tidak usah. Itu ke arah yang salah saya lihat. Benar, salah banget ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Dan sudah ada banyak banget informasi yang luar biasa. Jangan kemana-mana, pasti yang sama saya Arthur Lloyd. Kita akan kembali lagi di Teknovasi. Take you to the future. Energi baik. Bentuknya tergantung bagaimana kita meneruskannya. Dari hanya meminta, energi bisa diteruskan untuk ikhlas memaafkan.
cuma memperingati, energi bisa diteruskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan saat menghadapi perubahan, energi gas bumi bisa diteruskan sebagai solusinya. Apapun bentuknya, energi baik akan selalu ada selama kita mau meneruskannya. Perusahaan gas negara meneruskan energi baik. And yes, we are back on Teknovasi. Teknovasi. Take to the future. Saya minta tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman kita DJ Anca. Woo! Luar biasa. Lagunya bikin semangat ya. Pengen abis ini lanjut kemana nih Pak Wawan? Kalau saya tanya Mas Arthur, kayaknya saya harus banyak berguru. Jadi saya malu kalau saya kata, Pak, itu udah 2 tahun yang lalu, saya malu, Pak. Tapi kalau ngomong inovasi-inovasi, ya nanti kita lanjut lagi ke tempat lain untuk bahas inovasi. Tapi yang sekarang ini sudah ada dari STTS juga. Coba saya mau ngasih tunjuk sedikit yang tadi Pak dari Adi Yanuar, tadi yang teknologi data text mining tadi. Itu kan semua tadi diomong, saya suka merokoknya keluar terus di bawahnya tuh banyak klausal-klausal dan juga pasal-pasal kenapa kok merokok itu jelek segala macam, biar kita lebih keren. Lebih keren, biar kita menghindari rokok itu, biar kita nggak usah ngerokok lagi, kayak gitu. Dan itu data-data itu nanti akan terus berkembang ya, Andi Yanuar ya, betul luar biasa. Tapi tadi Andi Yanuar, ini temennya lagi Bu, ini dia membuat itu tadi saya bilang apa namanya augmented reality. Ini luar biasa, augmented reality ini seperti Google Glass nih. Betul, Google Glass. Jadi menggabungkan antara dunia maya yang ada dengan reality. Iya. Mungkin kalau semua dulu banget itu sempat ada filmnya ini. Tapi jauh dari augmented reality adalah ini Roger Rabbit, kartun digabungin sama manusia. Zaman nanti Desember nanti akan ada film terbaru adalah Walking with the Dinosaur, itu juga filmnya 3D dari dinosaur digabungin dengan backgroundnya adalah realita. Oke. Cuma ini kayak gimana sih? Kita panggil dong sang penemu. Silakan sang penemu maju. Tepuk tangan dong. Ih! Luar biasa. Coba perkenalkan diri dulu. Nama saya Doni, saya dari STTS. Mukanya kok sedih gitu? Jangan sedih dong. Kenapa? Baru putus ya? Oh enggak. Gimana Don? Augmented reality dressing room. Kenapa? Tuh? Silsilahnya nih kenapa jadi milih dressing room? Karena kamu nggak pernah pengen ngintipin dressing room apa gimana nih? Coba. Awalnya sih aku melihat belakangan ini kan bisnis online jual baju itu semakin besar gitu. Teman-teman saya itu sedikit-sedikit jual online. Tapi kebanyakan jual beli online baju lewat internet itu punya satu kelemahan, yaitu mereka terkadang kan customer itu kecewa ketika setelah beli karena baju yang dibeli tidak bisa dicoba. Jadi mereka tidak tahu cocok atau tidak. Dari situ saya punya inisiatif, ya apa kalau saya buat suatu sistem di mana ketika seseorang beli baju online, dia kayak nyobain dulu gitu ya, iya, di kamar pas ya, tapi online ya? Iya, betul sekali. Luar biasa, tepuk tangan dong weh. Gila, kalau saya dulu pernah nonton film ini ya, orang kalau mau potong rambutnya ntar jadinya kayak apa lewat online, jadi langsung dibeli. Oh rambutnya seperti ini, belah pinggirnya jadi apa, kayak gitu. Tapi ini baju. Ini menurut saya terobosan luar biasa. Betul. Jadi kayak ke kamar pas tapi online ya, jarak jauh ya. Karena kalau boleh tahu idenya dari mana? Nah, ide dari mana? Duduk. Atau idenya waktu beli baju keliru? Pengalaman pribadi berarti gimana? Itu dari awalnya sih ada lihat di Google, itu ada perusahaan luar negeri itu mau membuat sistem di mana orang dapat beli baju secara mencoba baju secara online. Lalu waktu itu saya kok punya pikiran kenapa saya tidak mencobanya. Lalu saya cari-cari source code di internet di Google dan ternyata saya nemu cara untuk membuatnya. Dan dari situ saya mulai mengembangkannya. By the way, saya sangat appreciate, sangat salut dengan ide Anda, bagus. Tapi bagaimanapun ide akan selalu ditiru. Sebenarnya kalau kita selalu punya ide dan orang lain meniru, itu jangan takut. Mereka kasihan
nggak bisa bikin ide sendiri. Betul. Bisanya cuma ikut. Nah, tapi by the way, ide itu nanti akan banyak ditiru dan kita harus kembangkan ide-ide baru yang terus-menerus harus kita tambahi apalah gitu ya. Jadi harus kita develop ide-ide terus. Meskipun secara fundamental basic adalah sama-sama augmented reality untuk nyoba baju secara online ya. Tapi nanti tambah apalah. Biar nanti benar-benar unik dan berbeda, different. Dari softwaremu ini namanya apa nih nanti? Namanya Augmented Reality Dressing Room Online. Wow. Dari apa? Fungsi By Doni Wibowo Caem gitu enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada. Kan biar harus identik punya kamu gitu. Augmented Reality Dressing Room Online by Doni Wibowo Caem. Gitu. Enggak ada ya. Coba mungkin kita praktek dulu ya. Gimana boleh? Silakan dipraktekin. Mana nih prakteknya gimana nih? Saya pegangin dulu. Pas bisa kameranya? Kita lihat ini Doni Wibowo akan mempraktekkan. Nah, saya mau nanya-nanya sama DJ Ance nih. Cek, lu kalau ngelihat teknologi kayak gini gimana, men? Kagum, man. Kagum? Iya. Dasarnya main DJ mulu sih lu, kayak gini dong bikin inovasi. Ini teknologi. Teknologi juga ya? Teknologi dong. Tisto, Armin van Buuren full teknologi. Oh, luar biasa. Nah, kalau lu sendiri nanti kalau semua ini bakal programnya ada, lu bakal beli online apa gimana nih? Akan mempermudah apa enggak nih menurut lu? Mempermudah banget. Ini mempermudah. Percuma kan kalau beli baju nanti nggak cocok kan, nggak Betul. lucu. Nah, lu sendiri udah sering beli online lo? Sepatu. Sering. Sepatu. Ini kan baju masih, nanti dibikin sepatu mungkin. Oh iya, sepatu dijajal gitu ya? Iya. Cuma ya kasihan ntar begini-begini di depan kamera. Mesti nginjek-nginjek gitu. Kan masih dipoto juga lewat. Bener ya, lewat foto ya, Doni ya? Iya. Oh, lewat foto, lewat Oke. apa, webcam. Oke, sekarang kita fokus ke sini. Oke. Nah, coba kita langsung lihat nih ya. Pencahayaannya ya. Oh, pencahayaannya kurang terang. Mungkin bisa dibantu teman-teman dari tim Teknovasi. Nah, pencahayaannya. Biar bisa, ini udah ada kamera tambahan yang punya Doni lihat. Doni Wibowo juga. Jadi ini sensor ini ya? Itu webcam. Oh, webcamnya. Oke. Oke. Sistem kerjanya dari ini apa? Online ya? www. Oh, ini dia guru pakai website saya sendiri, domain saya. Oke. Untuk pakai mic. Gimana? Ini pakai domain saya sendiri, alamatnya di diagu.ru/doni/home_.php. Wah, nanti aja dicatat sama itunya. Saya juga nggak bisa ngapalin ya. Catat, dikeluarin di TV. Nah, gimana? Sok. Coba kita praktekkan lagi. Ini pokoknya sistem kerjanya kita masuk ke website tersebut, terus nanti masuk. Ngomong aja nggak apa, saya pegangin. User dapat memilih baju di awal, lalu jika user sudah cocok dengan baju yang diinginkan, user dapat memilih menu untuk mencoba, try it. Lalu setelah user menekan tombol itu akan keluar tampilan seperti di laptop saya ini. Mungkin bisa dilihatin kamera, lihat ke ini webcamnya dari laptopnya ya. Iya. Terus habis itu dia apa ini? Keluar menu ini user dapat menggunakan pattern ini. Pattern ini tunjukin sini aja, tinggi sini. Pattern ini digunakan supaya baju yang muncul di layar komputer dapat mengikuti pergerakan kita. Jadi misal pattern ini bergeser ke kiri, secara otomatis gambar baju yang di layar komputer akan ikut bergeser ke kiri. Oke, cobain deh. Kalau lagi bisa kan nih? Coba ya. Coba, sok. Kita cobain. Jadi nanti pakai baju sambil bisa gini-gini, Pak. Wih, bajunya pas ya ternyata, gitu ya. Tapi ini aplikasi tidak bisa menipu orang gendut jadi kurus kan ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti saya nggak bisa ini dong, nggak bisa kelihatan lebih cakep saya. Nah, apakah sudah bisa ini? Pencahayaannya terlalu susah soalnya. Pencahayaannya masih terlalu susah. Sistemnya susah membedakan antara hitam dan putih dari patternnya ini. Oke, karena cahayanya kurang ya? Iya, cahayanya terlalu kuning gini. Oh, terlalu kuning. Nggak apa-apa, berarti teknologi ini sudah bisa dicobain. Nanti bisa akses di situs. Betul, sekali lagi. Di www.diagu.ru/doni/home_main.php. Nah, dan ini sudah saya cobakan di sekitar 20 orang. Dan ada buktinya di hasil fotonya. Nah, mungkin kalau boleh tahu secara statistikal berapa persen match? Pasti ada errornya tuh pastilah. Betul. Statistikal. Statistika sekitar 70 sampai 80% gitu. Luar biasa, di atas 50% ya. Luar biasa. Coba mungkin bisa ditunjukin foto-fotonya. Nah, mungkin juga teman-teman dari STS nih. Mau bisa beli online nih, cewek-cewek ya. Mana yang cewek? Oh, cuma 3 ini aja. Mesti ngeliatin saya. Jangan saya mas, saya malu mas gitu ngeliatin saya. Matanya berbicara seperti itu. Coba kalau kamu sendiri nih, kalau saya menanya
kendala kamu kalau beli online apakah sama atau ada yang lain nih? Nah, kan pasti kan membuat sesuatu dari permasalahan. Nah, permasalahannya kalau beli online tuh apa ya sih? Menurut kamu sebagai wanita, sering beli online? Kalau beli online sendiri sih jarang. Biasanya tuh teman. Dan kalau misal di temen itu biasanya bilang nggak sesuai. Kayak misal di fotonya bagus tapi ternyata barang datangnya itu kurang jelek atau gimana kayak gitu. Oh gitu, dari bahan, dari cara dipakai ya. Kita bisa lihat sendiri yang sekarang ini di layar. Coba, ini augmented langsung ya? Oke, sudah kelihatankah? Nah, ini gambarnya, ini orang asli. Nah, dia pura-pura dari augmented reality tersebut dia menggunakan bajunya. Dan bajunya ini secara online ya. Dan itu secara virtual. Apakah sekarang ini masih bisa cuma 2D doang ya? Kelihatan dari depan aja ya? Berputar masih belum bisa? Oh, berputarnya masih... Itu tunggu waktu lah, tunggu waktu. Saya yakin bisa. Betul, tunggu waktu ya. Waktu ya. Nah, bisa ada lagi ya? Ada lagi gambarnya? Ini cowok pakai baju pink. Nah, ini cewek pakai baju sailor. Bukan ya? Oh, kalau kita lihat ini seperti ini. Ini sudah dan dia waktu bergerak bajunya ngikutin ya? Iya. Oh, dia waktu bergerak bajunya ngikutin. Cuma masih belum bisa untuk bergerak yang fleksibel. Tangan diangkat masih belum bisa. Hanya dia menyesuaikan baju. Tapi ini adalah sebuah step yang luar biasa. Oke, mic-nya mana tadi? Terima kasih. Ya, dirimu nggak pakai mic ya, lupa saya. Nah, dan pengembangan lebih lanjut yang pingin Doni lakukan untuk program ini gimana nih? Untuk pengembangannya sih sebenarnya pengen dibuat 3D. Oke. Jadi baju itu benar-benar terpasang walaupun orang itu berputar 360 derajat, baju itu tetap ikut. Wow, luar biasa. Mungkin kedepannya juga saya kalau punya ide buat dirimu adalah ngegandeng orang grafis, 3D grafis. Nanti kalau semua dia pakai rok, waktu dia puter gerak roknya muternya sesuai dengan angin gitu, seperti itu ya? Iya betul sih. Gila. Jangan dengerin Denny Victor ini. Jadi kalau bisa digini-giniin kebuka juga roknya gitu. Nah, makanya. Enggak, bukan jangan kayak gitu. Pengalaman, dia terlalu banyak pengalaman. Itu pornografi, tidak boleh itu ya. Nah, kalau kamu sendiri membuat ini yang benar-benar sulit buat kamu apa sih? Yang benar-benar sulit itu waktu mencoba mendeteksi pattern yang saya buat tadi. Karena itu harus ada faktor cahaya, tingkat kecerahan, lalu backgroundnya. Jadi ini dapat berjalan maksimal itu kalau ada cahaya. Cahayanya itu agak terang. Ya sesuai dengan standar yang saya pakai. Kalau boleh ini mungkin kita tukar pikiran ya. Itu mungkin karena sensornya ya kali ya. Iya. Jadi kalau sensornya mungkin lebih sensitif, jadi cahayanya nggak terlalu terang mungkin dia bisa. Iya. Jadi mungkin diperbaiki sensornya udah lebih solve problem ya. Iya. Ini karena webcamnya juga kurang bagus resolusinya. Makanya kalau saya lihat ini cuma masalah sensor aja. Berarti intinya device ya? Hah? Kita ngomongin device, bukan software berarti Pak ya? Iya, bukan software. Software-nya bagus, cuman sensor device-nya yang kurang sensitif terhadap cahaya. Iya. Oh, ini merek DTC nih kayaknya nih. Bukan ya? Masih ada banyak fitur-fiturnya ini. Oh, salah satunya apa nih? Salah satunya user bisa mengetahui ukuran bajunya. Oh. Namun ukuran baju ini tidak terlalu istilahnya akuratnya. hampir akuratnya sekitar masih 50%. Oke. Karena kan ketika sistem mendeteksi baju ini kan gini. Kalau baju sebenarnya kan harus ditarik gini. Nah, jadi itu sih kelemahannya. Oh, jadi selain bisa ngukur ukuran baju apa lagi nih? Kalau saya bilang jangan bilang ini kelemahan, tapi ini harus di-solve bukan sebagai kelemahan lagi. Ini sesuatu tantangan yang belum diselesaikan. Betul. Iya, Pak. Kalau teknologi itu saya pernah ngambil kutipan teman saya, kalau namanya teknologi, kalau ada masalah itu berarti peluang. Iya. Betul ya? Betul sekali. Ada masalah, peluang, bikin inovasi lagi. Masalah, peluang, bikin inovasi lagi. Sampai akhirnya nggak ada masalah, berarti program lu udah sempurna. Tapi pasti ada masalah lagi, Pak ya? Besok gua pensiun karena masa itu udah jadi pengamat inovasi. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Doni Wibowo dan juga augmented reality dressing room online by Doni Wibowo Caem. Iwi gitu namanya bukan ya. Terima kasih juga untuk Ance, luar biasa lagu-lagunya, dan terima kasih untuk kita semua, dan pasti kita buat yang namanya teknologi itu bisa membuat diri kita lebih hebat, Pak ya. Lebih humanis, lebih punya feel, dan kita lebih manusiawi. Membuat dunia menjadi manusiawi. Itu keinginan semua para humanis dan jenius, termasuk Einstein. Semua jenius menginginkan dunia itu dunia yang indah dan manusiawi. Nah, untuk Pak Wawa sendiri mungkin nanti kita akan kembali lagi ke segmen yang berikutnya, tapi yang jelas jangan kemana-mana di Teknovasi Take to the Future.
keren banget, Ruth. Ya jelas dong. Gimana sih? Kok kamu bisa keren banget? Gampang, pakai Glacio. Sandal ini keren, nyaman, dan terbuat dari bahan terbaik. Wow. Glacio, sandal keren dan cocok untuk anak muda di segala situasi. Kualitas sandal Glacio juga terbaik. Halo Felis. Hai Felis. Hey, kalian keren banget sih. Iya dong, kita kan pakai Glacio. Kan Glacio yang bikin kita keren. Aku juga pakai sandal Glacio. Glacio, the next generation, sandal terbaik sepanjang masa. Kita masih di Teknovasi, take to the future. Makin panas ya, makin malam kita ngomong teknologi. Tadi udah 2 orang, ada Doni dan juga ada yang luar biasa menemukan text mining. Dan semuanya luar biasa sebagai anak muda. Kreativitasnya luar biasa. Ini yang saya nggak pernah habis-habis nih. Dan tadi saya sempat dikasih tahu juga kalau yang namanya augmented reality ini bisa dikecilkan dan dibesarkan bajunya. Betul nggak? Gimana Don? Ya, ceritanya nggak apa, kelihatan kok. Jadi waktu user mencoba baju secara virtual, user dapat mengatur posisi baju dan ukuran. Misal posisi baju kurang ke atas, user dapat menekan tombolnya dari jarak jauh. Oh, jadi tinggal begini-begini aja ya? Tinggal begini-begini. Misal baju kurang besar juga bisa dibesarkan atau dikecilkan. Biar sampai pas, akhirnya baru kalau sudah pas dia tinggal gerak, bajunya akan mengikuti. Iya, jadi kalau sudah pas, user dapat mengambil kayak mengabadikan gitu di foto lalu di-share ke Facebook. Di capture ya berarti ya. Jadi di capture itu dia bisa dapat komen cocok atau enggak gitu. Oh, ya kadang-kadang saya juga gitu tuh Pak Wan. Saya kalau ke toko, saya kalau beli baju, kalau saya sendiri, kalau sama teman saya biasa nanya sama temennya, sama teman saya, ini baju cocok gak? Cocok. Kalau saya sendirian saya tanya sama mbaknya biasanya, mbak saya cocok gak mbak? Gitu. Butuh komentar dari teman, betul ya? Dan ini bisa diupload langsung ke Facebook. Jadi nanti akan tersinkronis juga dengan Facebook juga ya? Iya. Oh, bisa login juga lewat Facebook, Pak. Emang kalau zaman sekarang Facebook udah bukan buat kenalan ya, buat jualan isinya ya. Kalau nggak jualan main game, Facebook sama isinya. pacaran. Betul, sama pacaran. Pengalaman pribadi kayaknya. Jangan gitu. Doni, saya mau nanya lagi dong. Kalau untuk programmu sendiri sama program yang mungkin yang kamu lihat di London itu, apa nih yang bikin beda? Perbedaannya, mereka tidak bisa memberi like dari baju tersebut. Kalau mereka cuma bisa share ke Facebook, lalu dari Facebook itu dikasih like. Kalau program saya ketika kita mencoba, kita bisa memberi like dari diri sendiri. Oh, I see. Jadi ketika dia mencoba baju ini, orang lain mungkin ya bisa like. Jadi kita bisa tahu like-nya berapa, sehingga kita kadang nggak pede ya. Cocok nggak ya? Oh, ketika orang lain ngasih like, kemudian itu menambah kepedean kita ya. Kalau ini cocok gitu ya. Nah, kemudian kalau baju itu ya? Bagus sekali, gitu ya. Dan nantinya, apakah kamu juga sudah jualan online belum? Belum. Nah, sekarang ini ada gak mungkin teman kamu yang sudah, wah kayaknya program kamu menarik nih, gabungin dong sama program online saya. Udah pernah praktek belum? Apa masih prototipe seperti ini? Yang ada itu toko online baju, dia berminat untuk membelinya. Tapi saya disuruh menyempurnakannya dulu. Betul, luar biasa. Kalau boleh saya kasih sedikit opinion ya. Coba disempurnakan dan jangan sampai status dibeli, tapi kerjasama ya. Karena kalau status dibeli, Anda akan menjadi karyawan ya. Kreativitas bisa hilang, tapi kalau mungkin sharing, misalnya share 60-40 atau bagi hasil ya. Jadi Anda masih punya passion di situ ya. Jangan sampai dibeli total kalau saya bilang Mas. Makasih Pak. Ya. Kalau kebeli selesai gitu, udah ongkang-ongkang kaki. Gitu diatur ya. Nanti Anda diatur, jadi kreativitasnya bisa mati. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Nah, Andi Yanuar coba maju sedikit. Andi. Nah, biar kelihatan terang. Nah, kalau Andi Yanuar sendiri, tadi kan ini udah online. Kamu kalau nanggepin program ini gimana nih? Saya pengen tahu nih. Kalau nanggepin,
ini pasti program yang luar biasa gitu kan. Mungkin di Indonesia ini masih jarang sekali kayak ada program kayak gini. Dan saya juga nggak ngira ya, inovasi itu think unthinkable. Betul berpikir yang tidak pernah dipikirkan oleh mainstream. Iya. Dan ini saya juga kaget, belum pernah saya melihat satu ide seperti ini, saya kaget terus terang. Kalau yang terus terang kemarin-kemarin luar biasa. Cuman ini benar-benar think unthinkable ini. Yang ini. Nah, tadi kan teman-teman dari STTS sudah pada bertanya, udah jauh semua, cowok sama cewek. Penemunya juga sudah menjawab ya kan. Saya mau nanya dari ibunya nih, the head of PR-nya STTS nih. Semoga Ibu, silakan Ibu. Nah, ini kan sudah ada Andi dan juga ada Doni. Mereka inovator-inovator yang luar biasa dari STTS sendiri ini mendukung mereka-mereka ini kayak gimana sih? Ya, jadi kita biasanya kalau di STTS memang kita selalu berusaha leading untuk bidang teknologi, dan itu biasanya kadang-kadang kita punya klub ya untuk sharing itu bagaimana saling supporting untuk pengembangan suatu ide. Bahkan ada yang similar seperti ini yang seperti punya Doni, kita sudah mulai kembangkan untuk kacamata. Augmented reality juga ya? Ya, seperti Google Glass itu. Kenapa? Seperti Google Glass. Ya, jadi maksudnya kalau saya pergi beli kacamata apa yang cocok untuk saya, model itu nanti ada face detectornya. Jadi dia mengenali juga mukanya seperti apa. Dan ada banyak teknologi yang kita kembangkan untuk kemasyarakatan, misalnya cari lane bemo dengan menggunakan Android, atau sekarang kan lagi musimnya jalan-jalan ke luar negeri itu ya. Tapi kita kadang nggak ngerti kata-katanya apa, ini apa, tulisannya kan kayak huruf kanji, kita kan nggak ngerti kan. Nah itu kita bisa shoot dengan kamera Android kita, nanti keluar bahasa Indonesianya apa. Lebih banyak mengembangkan di basis Android, OS-nya Android ya Bu ya? Kebetulan kalau STTS kita punya 2 pusat studi, yaitu kita punya satu pusat studi iOS dan yang kedua adalah pusat studi Android. Kalau menurut saya yang tepatnya ada idea inkubator. Yeah. Karena Android, iOS ataupun Windows Phone itu hanya satu mekanisme. Yang penting ide dulu. Iya betul. Dan kalau ngomongin ide sendiri, tadi klub Bu ya. Klub-klubnya mungkin salah satu klub yang terbesar dari STTS yang pernah ada nih apa nih untuk inovatornya nih? Sementara ini karena lagi tren, jadi yang paling banyak itu memang yang kita punya yang untuk komunitas yang Go Ahead itu untuk yang produk-produknya Apple, kemudian yang Android, yang lagi marak Android, dan kita sedang dalam rintisan untuk yang BlackBerry. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman STTS. Luar biasa. Semua orang pada pakai yang namanya gadget, dan gadget tidak akan ditinggalkan, dan ini langsung developmentnya luar biasa Pak ya. Wih, buktinya yang namanya Android aja dari versi 1 ke versi 4 within cuma 5 years sudah langsung cepet banget ya. Kalau dulu ngeliat iOS dari OS 1 ke OS 2 lama banget, OS 3 lama banget, tapi sekarang akhirnya cepet. Ya, karena persaingan kompetitif. Persaingan luar biasa. Tapi bagaimanapun ide yang terutama. Ide itu kenapa kita ada nama Teknovasi, dan kita sudah selesai. Saya minta lagi tepuk tangan dong untuk kita semua yang luar biasa. Terima kasih untuk Anje, terima kasih untuk teman-teman STTS, terima kasih Andi, terima kasih Doni, terima kasih Pak Wawan yang luar biasa sudah di sini, dan terima kasih pastinya untuk pemirsa di rumah yang tetap ingin Indonesia maju dan kita terus berinovasi. Kita akan kembali lagi pastinya di Teknovasi berikutnya yang luar biasa. Stay with us, Teknovasi, Take the Future. SBO Sukagiri.